Selesai nonton film Next Film, gue lanjut nonton film ini. Judulnya Monster. Gue penasaran banget nih. Kira-kira bagus apa enggak? Jadi di sini ada jeda waktu setengah jam. Nah itu gue manfaatkan untuk men-searching film ini. Film tentang apa sih ini kira-kira? Film ini disutradarai oleh Koreeda Hirokazu, sutradara terkenal dari Jepang. Salah satu filmnya sempat masuk nominasi Oscar. Dan gue tahu banget ciri khas dari sutradara ini. Film-filmnya tuh mellow, sunyi, penuh makna, dan endingnya pasti nyes. Awalnya gue kira ini film tentang thriller gitu ya. Anak kecil ini korban kekerasan atau apalah, atau ada monster di situ, atau ada pembunuh berantai yang kelakuannya seperti monster, gue nggak tahu. Yang gue tahu dari sinopsis yang gue baca singkat, kalau film ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang mendapat kekerasan dari gurunya. Namun ternyata ini di luar ekspektasi gue. Gue tertipu dengan film ini. Jadi film ini dibagi menjadi 3 sudut pandang dari kisah yang berkaitan. Dari sudut pandang ibunya yang pertama, dari sudut pandang guru, dan dari sudut pandang anak. Nah, ibu ini menyadari kalau perilaku anaknya ini ada yang berubah. Dia terlihat seperti depresi. Setelah ditanya ternyata penyebabnya adalah gurunya, yang ini. Bocah ini berkata kalau ia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh gurunya. Awalnya gue kira nih guru psikopat nih, ada yang gak beres dengan sekolahannya nih. Lanjut yang kedua dari sudut pandang guru. Di sini gue juga dibuat bingung. Ini guru sebenarnya bener atau salah sih? Perilaku guru ini emang aneh kayak orang berkebutuhan khusus, tapi gue gak yakin kalau dia nih pelakunya. Dan kuncinya ada di sini. 3 sudut pandang anak. Ini akan membuka fakta tentang kejadian tersebut. Berfokus pada kisah persahabatan 2 anak laki-laki, yakni Minato dan Yori. Minato ini adalah anak yang pendiam, sedangkan Yori adalah anak yang ceria. Namun Yori ini selalu dibully oleh teman satu kelasnya, karena mukanya dianggap seperti perempuan. Dan yang gue lihat emang demikian, laki-laki tapi cantik, bukan kayak bocil Thailand ya. Nah, mereka berdua ini adalah sahabat. Tapi kalau di sekolah, Minato ini nggak mau dekat-dekat sama Yori. Takut ikutan dibully oleh teman satu kelasnya. Namun ketika di luar kelas, mereka ini selalu main bareng. Bahkan mereka punya tempat rahasia sendiri. Karena ada yang ditutup-tutupi, semakin lama hubungan mereka berdua ini semakin rumit. Yori ini selalu dibully oleh teman satu kelasnya, dan Minato ini sebenarnya mau nolong. Cuma dia seolah nggak peduli dengan semua itu. Karena takut diolok-olok kalau mereka berdua ini pacaran. Soalnya secara fisik, Yori ini terlihat seperti perempuan. Sehingga membuat hubungan keduanya ini menjadi canggung. Bahkan ketika mereka berada di luar kelas sekalipun. Gue pribadi merasa tabu dengan pembahasan seperti ini juga. Jadi pas nonton ya gue juga canggung, padahal mereka cuma anak-anak. Ini menjadi film terumit yang pernah gue review, tapi gue akuin film ini bagus banget. Namun meskipun ratingnya tinggi, sutradaranya top, dan menjadi film favorit Barack Obama, film ini nggak bisa dinikmati secara umum, terutama untuk penonton awam. Karena film ini begitu rumit dan mungkin ada beberapa bagian yang nggak bisa kalian terima. Alur dari film ini lambat dan sunyi, berpotensi untuk membuat ngantuk penonton. Tapi ikutin aja deh, semakin kesini semakin membuat penasaran, dan semakin kebuka semakin plot twist. Yang nggak gue terima adalah endingnya. Tapi di sini gue dituntut untuk bisa menerima ending dari film tersebut. Setelah selesai gue dibuat nge-freeze ngeliatin kredit titelnya sampai lama banget. Dan penonton lain juga nggak ada yang keluar itu. Kayaknya penonton lain juga nggak terima ending dari film ini. Dan setelah lama kredit titelnya muncul, orang-orang baru sadar, oh kayaknya ini beneran udah selesai deh filmnya deh. Udah langsung balik satu persatu penonton keluar. Kalian tonton sendiri deh dan rasakan sendiri sensasinya. Biar rating yang berbicara. Harete mas. Kata Anggota. Siapa sih?